Kebijaksanaan Jaka Tingkir bagian 6. Wati. Dalam panggilan dan jawaban sederhana ini terkandung semua kasih yang mesra dan dua pasang mata saling tatap membawa suara hati masing-masing. Kalau kita sudah berumah tangga, di mana kita hendak tinggal? Wati memandang kepada tunangannya dengan bibir tersenyum. Kalau kau bagaimana, Kang Sono? Aku? Sasono termenung sambil memandang ke arah air sungai yang mengalir perlahan. Di sini begini sunyi, begini indah. Ingin aku tinggal di pinggir sungai ini, membuat gubuk kecil untuk kita berdua, jauh dari keramaian. Wati memandang heran. Loh, kok aneh sekali kau ini, Kang Sono? Apa kau hendak membawaku bertapa di tempat sunyi? Bagaimana kita bisa meninggalkan dan menjauhkan diri dari kampung kita? Bagaimana ayahku dan ibumu? Mereka keduanya tiada kawan di rumah. Ibumu atau ayahmu dapat saja setiap saat datang mengunjungi kita atau dapat pula kita mengunjungi mereka secara bergantian. Betapapun juga, kalau kita tinggal di sini berarti masih sekampung. Tidak berapa jauh. Aku ingin tinggal di tempat sunyi bersama kau, Wati. Di dalam kesunyian makin terasa olehku bahwa kau berada di sampingku. Wati hanya terheran-heran. Tentu saja seperti wanita-wanita lain, gadis ini pun tidak mengerti akan perasaan hati seorang pria. Perasaan hati Sasono adalah perasaan yang wajar, yang ada pada hati tiap orang pria. Pria mana yang tidak mempunyai keinginan yang sempurna, yakni tinggal berdua saja dengan wanita yang dikasihinya di tempat sunyi. Tidak demikian dengan wanita, karena di dalam kebahagiaannya bersanding dengan pria yang dicintainya, wanita ingin memperlihatkan kebahagiaannya itu, ingin membanggakan kebahagiaannya itu kepada orang lain. Baiklah, aku akan menuruti segala keinginanmu, Kang Sono. Akhirnya, seperti semua calon istri yang bijaksana dan baik, Wati berkata dengan perasaan menyerah dan tunduk akan kehendak calon suaminya. Demikianlah. Sepasang orang muda ini bercakap-cakap, diselingkerling dan senyum cumbu rayu sederhana dan sewajarnya. Tiada yang lebih indah daripada cahaya dalam mata kekasih, tiada yang lebih manis daripada senyum bibir pujaan hati. Gembira, sukacita, bahagia. Dalam keadaan demikian sukarlah orang teringat bahwa duka adalah saudara kandung suka, lupa bahwa sepasang saudara kembar ini selalu saling menyeling dalam kehidupan manusia. Suka dan duka bagai malam dan hari, dalam bersukaria jangan sombong dan lupa diri. Dalam berduka cita jangan patah semangat dan terlena. Tetap tenang, waspada, teguh, kuat, sederhana di atas kepercayaan akan diri pribadi. Serahkanlah kepada Yang Maha Kasih. Ketenangan penuh damai dan yang memenuhi dada sepasang orang muda itu tiba-tiba terganggu oleh suara ketawa yang parau dan keras. Sasono meloncat bangun sambil memutar tubuhnya. Juga Wati bangkit berdiri dan alangkah kagetnya ketika melihat dua orang laki-laki telah berdiri tak jauh di depannya, hanya dalam jarak 3 meter. Dalam buayan kasih tadi mereka tidak mendengar datangannya dua orang laki-laki itu yang bukan lain adalah Bajul Sengoro bersama seorang laki-laki tinggi besar pula, setengah tua dan berwajah serba kasar yang mengerikan. Bajul Sengoro, kau datang lagi mau apakah? Kalau buruk hendakmu, lebih baik kau lekas pergi dari sini. Hahaha, sombong amat. Seru laki-laki setengah tua yang tinggi besar, teman Bajul Sengoro itu. Bajul, inikah petani muda yang menghinamu itu? Aha, pendek kecil, nyekingkring kayak monyet kelaparan. Masa kau kalah olehnya? Walaah, kau memalukan orang yang menjadi gurumu. Diam-diam Sasono terkejut sekali. Kiranya orang yang menjadi guru Bajul Sengoro, yang bernama Ki Dadungawuk. Ia harus waspada, harus hati-hati. Pada saat itu, terdengar seruan dari jauh, suara kanak-kanak. Kang Sasono. Lalu muncullah seorang bocah penggembala kerbau, mengiringkan 3 ekor kerbaunya, hendak pulang. Bocah ini tahu bahwa Sasono dan Wati berada di situ, maka dari jauh ia sudah memanggil-manggil. Ketika melihat dua orang laki-laki asing yang sikapnya mengancam, bocah ini mengancam bocah itu kaget bukan main, dan ia menutup mulutnya yang sudah hendak memanggil lagi. Sasono menoleh dan berkata, Bejo, kau pulanglah, giring kerbau-kerbaumu baik-baik. Bocah itu cepat menghalau kerbaunya, akan tetapi setelah jauh, diam-diam ia menyelinap dan mengintai dari balik pohon. Heh, bocah. Apakah kau yang bernama Sasono? Tanya pula laki-laki yang kasar tadi. Betul, aku yang bernama Sasono. Paman siapakah dan ada keperluan apa datang ke sini bersama Bajul Sengoro? Sepasang mata kemerahan itu bergerak-gerak liar. Kau mau tahu, akulah Ki Dadungawuk, Gegeduk, Pentolan, Desa Pingit.
jagoan negara Kedu. Ketika muridku si Bajul bercerita bahwa dia dihina olehmu, aku marah dan penasaran. Tidak tahunya kau hanya seorang bocah nyekingkring. Ah, malu aku harus menanganimu. Sekarang begini saja. Kau dan muridku ribut-ribut soal perempuan, tentu gadis hitam manis ini, bukan? Nah, kau serahkan perempuan ini kepada si Bajul Sengoro, dan nyawamu kuampuni. Bukan main marahnya Sasono mendengar ini. Penghinaan yang amat besar, yang membuat ia menjadi nekat. Tinjunya dikepal, semua urat di tubuhnya menegang, matanya berapi memandang kepada Ki Dadungawuk. Ki Dadungawuk, sikapmu menyeleweng daripada kebenaran. Keputusanmu berat sebelah dan melanggar kesusilaan. Aku Sasono bukanlah seorang pengecut yang sudi menyelamatkan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain, apalagi Wati calon istriku. Kemarin dulu aku menghajar Bajul Sengoro karena dia berlaku kurang ajar terhadap Wati. Sepatutnya kau sebagai gurunya harus menegur kelakuannya yang tidak patut, tidak seharusnya kau malah membelanya. Kalau begitu kau yang mengaku seorang gegeduk, patutnya gegeduk keparat, jagoan jahat. Sasono, tutup mulutmu. Jangan menghina guruku. Bajul Sengoro membentak marah sekali dan mencabut kerisnya. Babo-babo. Jago kayak keruyuknya nyaring amat. Coba, hendak kulihat sampai di mana tebalnya kulitmu. Ki Dadungawuk melangkah maju penuh ancaman. Kau hendak menggunakan kekerasan? Baik, Ki Dadungawuk, mari kulayani, jawab Sasono dengan sikap gagah sambil bersiap menghadapi serangan lawan. Dadungawuk tertawa bergelak lalu maju menerjang. Pukulan-pukulan antep dan kuat sekali sehingga ketika menangkis, Sasono merasa lengannya sakit dan tubuhnya terhuyung-huyung. Wati menjerit ketakutan dan penuh kekhawatiran. Bocah penggembala kerbau, si Bejo, menggigil di belakang pohon, lalu diam-diam ia melarikan diri ke dusun untuk memberi kabar kepada penduduk Depok Sari. Dengan napas terengah-engah Bejo berteriak-teriak sambil memasuki kampungnya. Paman-paman semua. Tolong, Kang Sasono diserang penjahat. Sudah menjadi kebiasaan yang amat mengagumkan di setiap dusun, penduduknya hidup dalam suasana gotong royong, senasib sependeritaan dan rukun sekali. Begitu mendengar teriakan Bejo ini, cepat beberapa orang muda menanyakan di mana terjadinya perkelahian itu dan 5 orang pemuda berlari-lari cepat sekali menuju ke pinggir kali. Puluhan orang teman-teman lainnya, tua muda berbondong-bondong lari pula ke tempat itu. Dari jauh 5 orang pemuda dusun Depok Sari itu menyaksikan pertempuran yang hebat. Akan tetapi segera terlihat oleh mereka bahwa Sasono yang biasanya mereka anggap sebagai pemuda paling kuat dan gagah di dusun sekarang tak berdaya menghadapi serbuan seorang yang bertubuh tinggi besar dan amat kuat. Beberapa kali Sasono yang lebih sigap berhasil menjatuhkan pukulannya, namun tubuh lawannya demikian kuatnya sehingga semua pukulannya tidak dapat merobohkan lawan. Ketika dia sendiri terkena pukulan Ki Dadungawuk, Sasono terjengkang dan roboh. Pada saat itu, 5 orang pemuda sudah datang dekat, dalam jarak 10 meter lagi. Namun mereka itu agak terlambat, tidak berdaya menolong ketika secara curang dan licik si Bajul Sengoro menubruk dan menikam dada Sasono yang sudah roboh dengan kerisnya. Saking keras tusukan itu, sampai gagang keris terlepas dari pegangan Bajul Sengoro yang cepat melepaskan kerisnya menancap di dada Sasono sambil meloncat ke belakang karena kedua kaki Sasono masih dapat melancarkan tendangan dahsyat ke arahnya. Kang Sono. Wati menjerit-jerit sambil menubruk tubuh Sasono yang mandi darah. Sementara itu, 5 orang petani muda dengan marah sekali menghadapi 2 orang tinggi besar itu. Kalian ini siapa? Datang-datang melakukan pembunuhan biadab, tanya mereka. Dadungawuk tertawa bergelak. Belum mengenal kami, hahaha, dengar baik-baik agar jangan terjungkal karena kaget. Aku adalah Ki Dadungawuk jagoan gemblengan dari Kedu, sakti mandraguna tidak tedas tapak paluning pandai, kebal. Dan dia ini muridku si Bajul Sengoro. Sasono telah menghina kami, maka kami sudahi hidupnya. Kalian ini bocah-bocah dusun lebih baik pergi saja. Marahlah mereka dan serempak lalu menyerang, mengeroyok Dadungawuk dan Bajul Sengoro yang melayani mereka sambil tertawa-tawa mengejek. Sementara itu, Sasono memandang kepada Wati, bibirnya tersenyum. Wati, aku tidak menyesal, biarpun harus mati, dalam membelamu. Kang Sasono jangan mati, Kang. Wati memeluki tubuhnya, bercucuran air matanya ke atas muka dan dada Sasono sehingga air mata itu bercampur dengan marah. Darah ini tidak peduli bagaimana dia sendiri berlepotan darah yang mengucur keluar dari luka di dada kekasihnya. Dengan tangan menggigil dan lemah, Sasono mengelus